kitab Kejadian 6 ayat yang pertama sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu, dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati
binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjian. Ulang, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian. Wahyu 12. Beginilah firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkannya ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar,
supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Demikian kebenaran firman Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan, saudara ya, dengan sungguh hati, dengan ketulusan hati, tanpa kepura-puraan. Masalahnya kerap kali kita pura-pura, saudara ya. Hati kita nggak sungguh hati, sehingga ya kita doakan ya, saudara ya, menjadi pergumulan hidup kita. Itulah masalahnya. Berapa banyak kita menipu Tuhan, ya. Kita nggak sungguh hati. Hati kita nggak benar sama Tuhan, nggak lurus, saudara ya. Kalau hatinya nggak lurus, ya hanya yang bersih hatinya yang bisa naik ke gunung Tuhan. Jadi, ya memang Anda harus bersih hatinya, lurusin hatinya, saudara ya. Meluruskan hati itu Anda kudu rela, ikhlas dikhianati, ikhlas dihina, ikhlas ketika diludahi, ikhlas ketika Anda difitnah, ketika Anda harus ikhlas. Belajarnya dari jalan Tuhan dulu, halakah. Ya seperti Henokh halakah dengan Tuhan. Ya seperti ngikutin via dolorosa, jalan salib, ya jalan salibnya Tuhan Yesus. Itu syaratnya, nggak ada cara lain ya. Nggak ada cara lain, Anda nggak bisa cari jalan pintas terus mau nyogok Tuhan. Ya sembarangan, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Mana ya, memang dari sononya begitu ya, saudara ya. Mau diapa-apain nggak bisa, nggak ada jalan pintas, jalannya cuma itu. Ya berkali-kali ya, saya mendengar pendeta-pendeta, ya, jalan pintas menuju diberkati. Bagaimana resep setelah diberkati segala macam? Ya gagal semua, jalannya nggak ada, harus dilewatin. Ya, jalan salib itu harus dilewati. Nggak ada cara lain, saudara ya. Tidak ada cara lain. Jalannya cuma itu. Mudah ya, mudah. Pokoknya dilewatin saja. Masalahnya Anda yang bikin sulit kan Anda mau muter-muter kan. Ini jalannya cuma ini, dikasih tahu. Ya udah jalannya cuma itu. Tapi Anda berpikir, nah gini ya, suatu ketika saya naik gunung sama teman-teman kuliah dulu ya. Kita naik gunung. Naik Gunung Lawu itu kan pendek ya, saudara ya. Gunung Lawu itu pendek sekali. Kalau nggak salah itu kalau jalan itu, nah kalau pulang balik itu hanya sekitar 6 jam ya. Jadi sekali jalan itu ya paling lama 3-4 jam lah kalau belum pengalaman ya, saudara ya. Jalan 4 jam lah kalau belum pengalaman naik, karena pendek. Kita naik, nah terus kita nunggu di sana sampai pagi ya. Waduh kita senang ya, makan Indomie, minum kopi ya. Di sana kan asik. Terus kita lihat sunrise-nya itu ya, lihat awan di bawah kita, lihat itu ya. Waduh bagus sekali ya. Nah waktu jalan itu karena gelap ya, karena gelap kita cuma bawa senter dan kita cuma ngikuti petunjuk jalan saja. Karena gelap, petunjuk jalannya cuma itu, kita ngelihat jalannya cuma pakai jalan senter. Ya kita ikuti jalan pelan-pelan, saudara ya. Nah pulangnya seharusnya itu cuma 3-4 jam, saudara ya. Pulangnya itu kita turun. Wah terang benderang ya, kita ada ke senter tuh ya, petunjuk jalan jelas semua. Nah mulai tuh teman saya itu reka-reka ya, saudara ya. Tuh jalan tuh lihat ya, kita kalau ke sana kita muternya muter. Coba kita lewat sini. Kan sama saja kan bypass kan. Dia bilang begitu kan. Nah di bawah itu sama si penunggu gunungnya itu, si orang tua yang nunggu gunung ya, jadi omongin ya di warung itu, jangan bypass ya, ikutin jalan setapak, jangan bypass. Udah diomongin bolak-balik, saudara. Jadi waktu kita persiapan itu kita beli kopi di situ, beli apa aja kan, udah diomongin bolak-balik, jangan bypass ya. Itu nanti turun sana ngikutin petunjuk jalannya saja. Nah si teman saya ini keminter ya, saudara ya.
Wah itu tuh jalannya ke sana saja tuh. Kita lihat tuh sana. Nah, akhirnya kita ngikuti jalannya dia ya. Bayangin ya. Akhirnya kita nyasar muter-muter saudara ya. Pulangnya itu kita nyasar. Yang kita pikir cuma tinggal turun nge-cross ke sana. Saya jengkel, saya ngamuk tuh saudara ya. Aduh, gampang gitu. Karena dari awal sudah bilang, kalau saya orang ikut aturan ya saudara. Ikut aturan saja. Ikutin saja. Itu sudah dibikin aturan, sudah pasti ada tujuannya. Kenapa enggak boleh bypass dan kenapa banyak orang hilang di gunung itu? Karena dia pikir itu loh, cuman muter aja begitu kan kita bypass ke sana. Karena itu seperti fata morgana ya kalau gunung itu saudara ya. Itu seperti fata morgana. Anda bisa kelihatannya ya muter-muter, ujungnya kan itu juga. Nggak taunya itu bukan jalan yang kita mau itu. Itu adalah jalan dari tempat lain saudara ya. Dan menuju ke arah yang lain. Akhirnya kita bypass, jalan setapaknya enggak ketemu, kita muter-muter saudara, nyari jalan setapak. Enggak ketemu saudara. Wah itu sampai 3 jam kita muter-muter ya, bayangin. Makanya Anda yang suka naik gunung, ikutin aturannya ya. Karena yang kita lihat dari atas, yang kita pikir itu jalan yang nyambung sama kita, yang sedang kita ikutin, ternyata bukan. Itu adalah jalan lain, atau seakan-akan itu jalan setapak. Tapi sebenarnya itu bukan jalan setapak, hanya karena kebetulan batu berjejer, sehingga kita kira itu jalan setapak. Atau kebetulan itu pohon berdiri rapi gitu ya, semak-semak itu rapi, sehingga kita pikir itu adalah jalan setapak di bawah semak-semak itu. Nah, itu yang terjadi seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi ada tahayul-tahayul, oh itu karena penunggu gunung ya. Enggak, itu gampang, logikanya itu gampang. Antara fata morgana atau karena kita ilusi optiknya kita, saudara ya. Ilusi optiknya kita ketika kita melihat satu jalur ya, satu deretan batu atau pohon yang rapi gitu ya. Seperti itu ya, kita sampein ternyata nggak rapi, ternyata loh mana tadi ya, nggak ada. Dan kita muter-muter untuk kembali itu kita muter-muter 3 jam. Untung ya, terus kita bisa lihat ada bendera ya. Untung kita lihat ada bendera. Kita samperin bendera itu, baliklah ke jalan setapak saudara ya. Waduh, kalau enggak itu bisa sampai malam lagi itu kita nggak bawa makanan, nggak minum udah habis saudara ya. Itu makanya orang pada mati di gunung, naik gunung yang itu kesasar karena itu ya. Karena mereka melanggar, mau bypass. Kita juga sama ya, Anda jangan mau bypass. Kelihatannya ke sana saja kan, prinsipnya kan hanya ini, saat kamu ikut yang benar saudara. Ikutin, sudah ada halakahnya jalan sana, kamu ikutin, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain saudara ya. Ada orang mau tetap bikin jahat, yang penting sedekahnya yang banyak, nggak bisa saudara. Karena itu harus bersama-sama, antara pengampunan, ya jalan salib itu, di dalam jalan salib itu pengampunan ada kerendahan hati saudara. Sangkal diri pikul salib itu jalan salib ya. Sangkal diri pikul salib, nggak ada jalan lain. Dan kamu di dalam perjalananmu itu ya kamu bersedekah. Kita ini adalah pilgrim, musafir ya. Di jalan yang kita tempuh adalah jalan salib, sangkal diri pikul salib saudara ya. Nah di dalam perjalanan itu supaya kamu mulus lancar, kamu bersedekah. Kalau Anda tahu gambarannya seperti itu, ya, Anda dan saya adalah seorang pilgrim, musafir di bumi ini, ya. Kemudian di dalam perjalanan hidup kita, ya, kita harus melewati jalan setapak itu, saudara, yaitu jalan salib, ya. Sangkal diri pikul salib. Nah, dalam perjalanannya itu ada banyak orang-orang yang membutuhkan sedekah, bantuan darimu. Kita bersedekah supaya ya jalanmu tuh lancar, supaya jalanmu jangan terjal. Karena sedekahmu itulah yang membersihkan jalan-jalan itu, saudara ya. Kata Tuhan Yesus, sedekahmu itu yang membersihkannya, yang membersihkan seluruh hidupmu, seluruh jalanmu, saudara. Ya, jalan salib itu harus kamu tempuh, nggak ada cara lain. Nah, makanya jangan mencoba bypass. Nah, orang-orang seluruh dunia itu maunya bypass, saudara ya. Dia mau gampangnya, prinsipnya humanisme, apakah humanisme? Mereka semua punya konsep humanisme sendiri-sendiri, yaitu piti. Ya, piti, saudara. Tadi malam ya, yang lihat siaran tadi malam,
betapa orang-orang ini jahat ya saudara, membentuk satu konsep humanisme yang salah karena korbannya orang Palestina ini banyak, lalu PBB itu tidak berani, tidak mau mengecam Hamas yang jahatnya minta ampun. Ya, sudah dikecam pun ditarik lagi, dihapus saudara ya. Jadi sampai hari ini PBB tidak mengecam tindakan Palestina, bahkan the women rights ya, the women rights United Nations nggak mengeluarkan statement. Padahal korbannya itu banyak wanita dan anak-anak yang diperkosa saudara. Ya, karena apa saudara? Karena dunia ya meninggikan prinsip humanisme, tapi humanisme yang salah, ya, humanisme yang ngawur, saudara. Lihat, ya, makanya yang bela Hamas itu adalah orang-orang homo, ya. Wah, homo itu kenceng banget ya, belain Hamas, saudara ya. Karena dalam prinsip mereka, yang minoritas yang kalah perang itulah yang harus dibela. Prinsipnya kan seperti itu kan. Yang banyak propagandanya di depan mata mereka. Mereka tidak bisa melihat sampai ke dalam. Buta, saudara. Dunia itu dibutakan dengan tipu daya. Ya. Sehingga tidak bisa pernah melihat sampai ke dalam. Mengapa tidak bisa melihat sampai ke dalam? Karena hatinya kotor. Nggak bersih. Kalau kamu hatinya nggak bersih, kamu nggak pernah melihat masalah sebenarnya, saudara. Saudara, kenapa saya selalu bisa objektif? Karena saya selalu jaga hati saya nggak kotor, bersih, saudara. Saya selalu jaga hidup saya supaya tetap tulus dengan siapapun, dengan keluarga saya, dengan orang lain. Nggak boleh ada intrik di rumah saya, saudara ya. Saya selalu kasih tahu anak-anak, jangan. Kalau kamu bohong, suatu ketika kamu diperhadapkan masalah yang kita harus percaya kamu. Kamu ingin kita percaya kamu, padahal semua bukti membuktikan kamu salah. Lalu bagaimana kita harus percaya kamu? Jangan pernah bohong sekalipun sama keluargamu. Saya ajarin begitu ya. Karena kamu membutuhkan backup itu, saudara. Hati-hati, saudara ya. Saya nggak tahu bagaimana kamu ngajari anak-anakmu. Kalau sepupu saya, keluarganya itu ngajari saling sikut-sikutan ya, keluarganya ya. Wah, ngeri ya. Kalau di rumah saja kamu berkompetisi kalah, bagaimana kamu berkompetisi di luar? Prinsipnya begitu, saudara. Kalau di rumah saja kamu tidak bisa berkompetisi, diajari berkompetisi di dalam. Ya akhirnya ya sikut-sikut, nggak karu-karuan. Di rumahnya itu pusing, kalau ada ngeliat itu pusing lah. Keluarga ini memang keluarga pusing, sikut-sikutan begitu ya, intrik. Waduh, cuma rebutan warisan yang ngeri ya, saudara ya. Terus saya bilang, jangan. Tetapi sekali kita mau ikuti jalan salib, Anda nggak boleh mundur. Kalau mundur, Anda hangus. Karena Anda terbiasa hidup di dalam ketulusan hati. Anda jadi domba. Anda nggak bisa melangkah terus jadi mau serigala. Saya mencoba melangkah jadi serigala. Ya 4 tahun ya, hebat saudara ya. Tetapi hancur. Karena kodratnya kan bukan serigala. Kodrat kita adalah domba. Kodrat ilahi kita adalah menjadi domba yang disembelih. Ya. Itu pun ternyata sama Tuhan mengembik. Doamu itu ya, mengembik itu doamu itu sudah Tuhan Yesus menolong gembala kita kan menolong datang. Dan dunia dengan segala tipu dayanya, saudara ya, berusaha menghancurkan Israel. Tadi Wahyu 12 itu ya. Sebenarnya bukan Israel ya, Wahyu 12 itu lagi cerita tentang umat manusia, saudara. Perempuan itu melahirkan, ya, ada manusia, ya, manusia. Lalu yang menjadi musuhnya dari naga itu adalah orang yang punya kesaksian Kristus dan punya perintah Allah, punya hukum Allah di dalam hatinya, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, saudara ya. Orang Yahudi yang punya Torah dan orang Kristen yang punya penggenapan Torah itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, dua saksi Allah itu kan orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, dunia ini ya berusaha menghancurkan orang Kristen, saudara ya, dan orang Yahudi. Mereka berusaha dengan air bah. Air bah itu bukan dari Tuhan, saudara ya. Dalam narasinya, perjanjian lama selalu hukuman dari Tuhan. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah itu memang disiapkan dari kuasa yang jahat, yang dihasilkan dari ulahnya manusia sendiri.
untuk membunuh, membinasakan. Dan tiba-tiba bumi terbuka dan air sungai yang besar itu masuk ke dalam sehingga selamat dan dipelihara selama 1200, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, zaman dari Adam sampai ke Abraham 2000 tahun, dari Abraham sampai ke Yesus 2000 tahun, dari Yesus sampai dengan hari 2000 tahun, dan kita akan mengalami 1000 tahun. 1 masa tanpa Torah, 2 masa dari Abraham sampai dengan hari ini dengan Torah. Torah yang dimiliki orang Yahudi dan penggenapan Torah kita Yesus Kristus, itulah Torah. 2 masa, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa 1000 tahun. Ya, dan itu yang menjadi pegangan kita, saudara ya. Memang dunia ini berusaha menghancurkan kita. Memang si jahat itu berusaha menghancurkan kita, saudara. Tetapi jangan takut, bayangin ya, 2000 tahun orang Yahudi itu lenyap dari permukaan bumi, saudara. 2000 tahun orang Yahudi itu lenyap dari peta bumi, saudara. Ya, persis 2000 tahun kan? 2000 tahun dari zaman Abraham sampai Yesus, 2000 tahun orang Yahudi lenyap, ya, 2000 tahun Israel ya tentunya ya. Dan kemudian kita sedang persiapan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, ya. Kiamat masih jauh, masih 1000 tahun lagi. Itu si Pak siapa itu salah itu ya. Bin Adi GBI ya. Gog Magog itu masih nanti setelah 1000 tahun, saudara ya. Gog Magog itu kan ini nggak ada. Gog Magog nanti. Gog Magog itu setelah kerajaan 1000 tahun ya, saudara ya. Jangan salah, makanya ikutin kelas evangelis apologetik, diajari lengkap di situ ya. Urutannya persis ya. Bukannya comot sana cocok monologi, kita urutan bener-bener tuh ayatnya nih ya. Nah, urutannya itu clear banget dan konsisten sekali. Kalau kamu pakai caranya Bin Adi nanti bisa bingung nanti kamu, saudara. Lalu Gog Magog yang setelah kerajaan 1000 tahun itu yang mana lagi itu? Kalau Gog Magognya besok, sebentar kita Gog Magog akhir zaman. Belum, kita masih 1000 tahun lagi, saudara ya. Kiamat itu masih 1000 tahun lagi. Ini adalah nanti Yesus akan datang. Belum Gog Magog, enggak. Ya, belum, masih jauh. Ya. Nah, tapi intinya, saudara, apa, saudara? Ketika ya seluruh orang-orang berusaha mencelakakan kamu, jangan takut, saudara. Seluruh dunia celakakan kamu, jangan takut. Yang penting kamu punya kesaksian Yesus dalam hidupmu. Ya, yang penting kamu punya kesaksian Yesus, karena kita bukan orang Yahudi. Ya, kita tidak punya Torah yang tertulis. Torah yang tertulis punya orang Yahudi, tapi kita punya penggenapan Torah itu. Anda harus punya penggenapan Torah itu, saudara. Sama seperti Tuhan peliharakan orang Yahudi, bahkan 2000 tahun orang Yahudi lenyap dari peredaran, Tuhan peliharakan mereka, saudara. Tidak ada orang Yahudi kere, saudara. Sekalipun sakere-kerenya orang Yahudi, mereka hidup. Selalu mereka jadi topnya di negara mana mereka. Di Jerman mereka yang pegang perekonomian, di Prancis mereka pegang perekonomian, di Belanda mereka pegang ekonomi, di Amerika mereka pegang ekonominya. Di seluruh dunia di mana orang Yahudi berada, orang Yahudi pasti pegang perekonomian negara itu, saudara. Makanya terus dimusuhin ya. Persis orang Cina ya, kemana orang Cina berada pasti pegang perekonomian. Tapi ya begitu, saudara, itu masa pilihan Tuhan orang Yahudi ini. Sama Anda, sekalipun Anda masuk dalam lembah kekelaman, dalam kesulitan, di dalam banjir air bah yang luar biasa, jangan takut. Tuhan peliharakan hidupmu, saudara. Tapi kamu harus pegang jalan salib itu. Karena jalan salib atau halakah itu adalah penggenapan Torah. Ya, kalau kamu tidak pegang itu, kamu nggak bisa. Doamu tidak dengar, saudara. Kamu mau cengang-cenging kayak apa? Percuma berdoa. Baiknya kamu dengarkan firman Tuhan aja tiap hari, tiap pagi. Siapa tahu satu rema dari firman Tuhan itu akan mengubah hidupmu, saudara. Tiba-tiba nyangkol kamu rema, masuk dalam jalan salib. Cun, rema itu, kamu butuh satu rema buat kamu bisa masuk dalam jalan salib itu, saudara. Kalau enggak, kamu mental lagi, keluar lagi. Ya. Banyak orang tahu ya, tahu, tapi berusaha masuk nggak bisa. Kenapa? Karena dia kecenderungan hatinya dasarnya pengen gampangan aja. Iya kan? Dia tidak tahu bahwa itu sudah aturannya begitu. Dia pengennya gampangan saja. Dia harus punya kesaksian Yesus Kristus. Punya kesaksian Yesus Kristus, bukan aku bersaksi capurula. Bukan begitu, saudara. Itu nggak bersaksi, apa yang mau disaksi? Saksi, lihat, ngalamin.
Kamu kudu punya kesaksian Kristus. Kesaksian apa ya? Via Dolorosa itu jalan salib. Kamu kudu punya halakah, makanya kamu bisa bersaksi. Kalau kamu tidak punya halakahnya Tuhan Yesus, kamu tidak bisa bersaksi. Nggak ada cara lain. Kamu bersaksi, maka kamu dipelihara 1 masa, 2 masa, setengah masa. Di dalam masa-masa kesulitan pun kamu dipelihara sama Tuhan, jangan takut. Bahkan di dalam penjara pun, dalam lembah kekelaman, di dalam kesakitanmu pun kamu akan mendapatkan hal yang baik. Di dalam pengkhianatan, di dalam kesukaranmu, kamu akan tetap dapat yang baik, saudara. Yang penting kamu punya kesaksian halakah itu tadi, jalan di jalan salib itu ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.